Perkenalkan, nama saya Leni Martin Pangkua, NPM 1940 10 10 55, lokal aquaculture B. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang ekosistem hutan mangrove. Deskripsi hutan mangrove adalah tipe hutan khas yang terdapat di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Mangrove banyak dijumpai di wilayah pesisir yang terlindungi dari gempuran ombak dan daerah yang landai. Mangrove tumbuh optimal di wilayah pesisir yang memiliki muara sungai besar dan delta yang aliran airnya banyak mengandung lumpur. Sedangkan di wilayah pesisir yang tidak bermuara sungai, pertumbuhan vegetasi mangrove tidak optimal. Mangrove sulit tumbuh di wilayah pesisir yang terjal dan berombak besar dengan arus pasang surut kuat. Karena kondisi ini tidak memungkinkan terjadinya pengendapan lumpur yang diperlukan sebagai substrat bagi pertumbuhannya. Ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang kompleks terdiri atas flora dan fauna di daerah pantai. Namun masyarakat lebih mengenal mangrove dan istilah bakau. Untuk menghindari kekeliruan, istilah bakau hendaknya digunakan hanya untuk jenis-jenis tumbuhan tertentu saja, yakni dari marga Rhizopora. Sedangkan istilah mangrove digunakan untuk segala tumbuhan yang hidup di lingkungan yang khas seperti daerah pesisir. Secara fisik, hutan mangrove memiliki peranan penting dalam melindungi pantai, gelombang besar, angin kencang, badai, dan lain sebagainya. Secara geologis, ekosistem mangrove memiliki nilai penting sebagai penyediaan makanan bagi organisme yang tinggal di sekitar mangrove, seperti udang, kepiting, burung, dan mamalia lainnya. Selain itu, ekosistem hutan mangrove terdapat beragam jenis sumber daya hayati yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Misalnya saja, yang dapat diperoleh dari hutan mangrove adalah kayu untuk bahan bangunan, kayu bakar, bahan arang. Produk hutan mangrove dapat diolah peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Agustina Ranti, NPM 1940 10 10 46, dari lokal B Aquaculture. Di sini saya akan menjelaskan tentang habitat dari hutan mangrove. Hutan mangrove atau yang kerap pula disebut dengan hutan bakau tumbuh di sepanjang pesisir pantai, muara sungai, bahkan ada yang tumbuh di rawa gambut. Hutan mangrove bermanfaat sebagai besar bagi penduduk Indonesia yang tinggal di daerah dekat pantai untuk mencegah abrasi dan tsunami, serta peresapan air laut ke daratan. Di tanah air terdapat beberapa kawasan hutan mangrove yang cantik dan biasanya digunakan sebagai destinasi wisata. Mangrove merupakan lokasi yang sangat baik sebagai tempat pemijahan ikan, udang, dan biota air lainnya. Pelestarian ekosistem mangrove akan berdampak pada meningkatnya produktivitas biota air yang sebagian besar dimanfaatkan oleh manusia. Mangrove juga berfungsi sebagai penahan gelombang air laut, sistem perakaran mencegah intrusi air laut sehingga kualitas air di tanah daratan tetap terjaga. Ekosistem mangrove menyediakan produk yang dapat dimanfaatkan secara langsung, misalnya untuk kayu bakar, penyedia tanaman, dan obat-obatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arbi, NPM 1940 10 10 47, Prodi Aquaculture. Di video kali ini saya akan membahas tentang ekologi ekosistem hutan mangrove. Manfaat ekologi mangrove diantaranya adalah sebagai pelindung alami pantai dari abrasi, mempercepat sedimentasi, mengendalikan intrusi air laut, dan melindungi daerah di belakang mangrove dari gelombang tinggi dan angin kencang, tempat memijah, mencari makan, dan berlindung bagi ikan, udang, kepiting, dan biota laut lainnya. Sedangkan manfaat ekonomi mangrove yaitu
sebagai bahan makanan, minuman, obat-obatan, pewarna alami, dan sebagai objek bangunan pupuk dan bahan baku kertas, bahan makanan, obat-obatan, minuman, peralatan rumah tangga, bahan baku tekstil dan kulit, lilin, madu, rekreasi, tempat pemancingan, dan lain-lain. Mangrove merupakan perpaduan antara bahasa Portugis mangue yang berarti tumbuhan dan bahasa Inggris grove yang berarti belukar atau hutan kecil. Secara ekologi, maka istilah mangrove digunakan untuk menyatakan pohon dan semak yang dapat tumbuh dalam zona intertidal dan zona subtidal, sedangkan di daerah tropikal dan subtropikal. Hutan mangrove sering juga disebut hutan pasang surut, hutan paya, atau hutan bakau. Sebutan bakau sebenarnya untuk menyatakan satu jenis tumbuhan yang menyusul hutan mangrove spp. Beberapa ahli mengemukakan definisi hutan mangrove seperti Segera dan Indrawan menyatakan bahwa hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di daerah pantai, biasanya terdapat di daerah teluk dan benua sungai yang dicirikan oleh satu, tidak berpengaruh pada iklim, dua, dipengaruhi pasang surut, tiga, tanah segenang air laut, empat, tanah rendah pantai, lima, hutan tidak mempunyai struktur tajuk, enam, jenis-jenis pohonnya biasanya terdiri atas api-api, Avicennia sp, Pedada Soneratia sp, Bakau Rhizophora sp, Lacang Bulgaria sp, Nyiri Solocapus sp, Nipa. Perkenalkan, nama saya Stanley dengan NPM 1940 10 1056, Prodi Fakultas A2. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang ruang lingkup KPMB Kota Tarakan. Kawasan seluas 22 hektar ini dilengkapi berbagai fasilitas, yakni musola, toilet, ruang karantina, taman baca, kantin, dan toko-toko souvenir. Ada juga kandang untuk elang bondol, namun sudah terawat. Begitu juga dengan bangunan lainnya yang terkesan dibiarkan begitu saja. Fasilitas dan suasana dalam KKMB Overall. KKMB merupakan tempat wisata yang edukatif. Bermain sambil belajar bisa juga digunakan sebagai laboratorium alam dan tempat penelitian flora dan fauna. Pemkot Tarakan masih enggan menerima saat ini. Pertimbangannya karena kondisi KKMB kurang terawat, dengan kerusakan terlihat di sejumlah fasilitas seperti jalan dan tempat istirahat. Kondisinya menurut Kairu jauh berbeda dibandingkan ketika Pemkot Tarakan menyerahkan pengelolaannya kepada Pemprov Kota. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang flora. Yang pertama itu Zipora apiculata memiliki akar pinjang sesuai dengan adaptasinya terhadap lingkungan. Tanaman ini hidup di lingkungan yang masih berombak, sehingga akar pinjang ini berfungsi untuk menopang tubuhnya serta menyaring sampah ketika dibawa ombak dari laut menuju daratan, sehingga sampah tersebut tidak kembali ke lautan. Daunnya berupa daun tunggal dan letaknya berhadapan. Daun hijau gelap dan tidak mengkilap dengan ujung yang membulat dan tidak terlalu panjang, hanya sekitar 20 hingga 30 cm, dan bentuknya bulat juga. Propagul ini jauh di tempat yang sesuai, maka akan berkembang menjadi tumbuhan baru.
dan warna batang lebih terang dibandingkan Zipora murcoronata, dan hidup di zona rhizopara, tanah berlumpur lembek. Pohon dengan ketinggian mencapai 30 meter dengan diameter batang mencapai 50 cm. Memiliki pakaran yang khas sehingga mencapai ketinggian 5 meter. Dan kadang-kadang memiliki akar udaranya yang keluar dari cabang. Kulit kayu berwarna abu-abu tua dan berubah-ubah. Daun berkulit warna hijau dengan hijau muda pada hingga tubuh. Kemerahan di bagian bawah. Gagang daunnya panjang hingga 70-35 mm dan warnanya kemerahan. Kulit dan letak sederhana dan berlawanan. Bentuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana, NPM saya 1940 10 10 49. Saya dari Aquacultur Lokal A2 dan saya dari kelompok 3. Di sini saya sedikit membagikan materi tentang fauna dan contoh dari hewan periode-periode tertentu. Fauna adalah semacam jenis hewan yang hidup di bagian tertentu atau periode-periode tertentu. Contohnya seperti bekantan, monyet Belanda atau yang lebih dikenal dengan bekantan atau dalam nama ilmiahnya Nasalis lapacus, adalah sejenis ternak berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan dan merupakan satu dari 2 spesies dalam genus tunggal Kera Nasalis. Yang kedua, tempakul atau gelodok adalah sekelompok ikan dari beberapa marga yang termasuk ke dalam anak suku Exotridae. Ikan-ikan ini senang melompat-lompat ke daratan, terutama di daerah berlumpur atau berair dangkal, di sekitaran hutan bakau ketika air surut. Adapun nama-nama lainnya yaitu seperti tempakul, belacak dari bahasa Melayu, gabus laut, lunjat, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga seperti kadal. Di dalam ekosistem mangrove terdapat makhluk hidup lain yang hidup berdampingan. Salah satunya adalah hewan dari kelas reptilia yaitu Emoia tarcostrata atau familiar disebut kadal. Dan yang terakhir ada kepiting lagak. Nama ilmiahnya adalah Usa sp. Ini merupakan kepiting kecil dengan jepit besar. Warna kerapas atau cangkangnya biasanya berwarna-warni seperti pelangi. Biasanya disebut dengan kepiting biola karena gerakan jepitnya seperti sedang bermain biola. Mereka biasanya mencari makanan di pinggir pantai atau di daerah berpasir.